NU sebagai organisasi, ini yang saya khawatirkan trennya semakin tidak dibutuhkan. NU harus kembali berfungsi sebagai penyangga sistem. Saya nyatakan sejak awal bahwa saya tidak ingin ada pola calon presiden atau wakil presiden dari PBNU. Kalau saya ingin calon presiden, tidak perlu saya masuk NU. Saya jadi anggota DPR aja nggak boleh sama Gus Dur, apalagi jadi presiden. Yang puasa itu ditelepon sama mama sahabat tidak perlu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Assalamualaikum Gus Yahya, apa kabar Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dari sekian kiai, dari sekian tokoh NU, baru Gus Yahya kayaknya yang resmi declare untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU dan satu-satunya yang minta izin langsung ya ke Kiai Said Agil Sirat. Ya. Gimana suasana pertemuan dengan Kiai Said? Ya, beberapa hari lalu ya. Suasana sangat nyaman, rileks, dan beliau kelihatan gembira karena sebetulnya hubungan pribadi saya dengan Kiai Said ini sangat dekat dari sononya. Jadi mungkin sekedar informasi saja, ayahnya Kiai Said itu Kiai Aqil Siraj itu adalah anak murid santri dari kakek buyut saya dari dulu mengajinya di Rembang, sehingga ada hubungan yang dekat sekali, lebih dari sekedar keluarga. Dan beliau bahkan sejak sebelum menjadi ketua umum PBNU beliau rutin selalu hadir di dalam acara tahunan haul para kiai di pesantren saya. Jadi sangat nyaman ya. Dan saya secara langsung terus terang saya mohon restu saya maju sebagai calon ketua umum. Dan beliau mempersilahkan. Saya merasa beliau mempersilahkan dengan gembira waktu itu. Alhamdulillah ya, karena memang tidak ada motivasi selain menawarkan yang kita yakini akan membawa lebih baik buat NU. Sebelum masuk situ, Gus, sebetulnya itu lebih ke adab pribadi atau tradisi di NU. Kalau orang mau maju, sowan ke ketua umum yang sedang memimpin supaya ya karena saya tahu ya kita tahu lah kayaknya Kiai Said juga malah ingin kembali maju meskipun sudah 2 periode gitu. Ya saya tidak tahu apakah sebelumnya pernah dilakukan ya, tapi saya sendiri merasa saya harus lakukan karena hubungan pribadi saya dengan beliau dan ya karena persepsi saya tentang apa yang pantas menurut NU lah gitu. Ya. Nah, Gus Yahya, kira-kira secara garis besar apa yang Gus Yahya tawarkan untuk memperbaiki, membenahi atau malah menyempurnakan dari apa yang sudah dilakukan Kiai Said untuk NU ke depan ini? Ya, saya itu menulis buku, saya terbitkan awal tahun 2020 yang lalu. Saya beri judul Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, disingkat PBNU. Di dalam buku itu saya menyajikan atau menawarkan satu perspektif yang utuh tentang bagaimana NU di tengah-tengah konteks realitas baik global maupun domestik. Nah, ada gagasan-gagasan yang kompleks yang saya tawarkan di situ, tetapi yang langsung menyangkut struktur NU sendiri adalah bahwa saya menganggap, saya yakin bahwa sekarang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Kita harus melakukan sesuatu untuk memberdayakan jaringan kepengurusan NU sampai ke bawah ini secara merata. Karena selama ini memang NU sebagai organisasi ini terlalu bergantung kepada dinamika komunitas. Maksudnya gimana itu? Jadi yang bergerak adalah
komunitasnya. Di NU ini kan sebetulnya komunitas NU ini komunitas kultural sebetulnya, yang nggak usah pakai organisasi, ya hidup aja gitu. Jadi Karena di situ ada tradisi, ada macam-macam kegiatan yang jadi adat istiadat dan sebagainya. Ada institusi-institusi seperti pesantren yang masih signifikan kehadirannya gitu. Nah, tapi kalau hanya mengandalkan dinamika komunitas, yang hidup hanya di daerah-daerah yang komunitas NU-nya memang tebal, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu, Sumatera Utara, Lampung, dan lain-lain, Sulawesi Selatan. Nah, sementara di daerah-daerah yang mungkin komunitas NU-nya tipis, ini jadi tidak ada dinamika yang berarti yang dihadirkan oleh NU. Nah, menurut saya sekarang saatnya tidak bisa kita tunda lagi, ini harus ada empowerment, ada pemberdayaan secara merata supaya semua jaringan NU ini hidup, sehingga kita bisa menawarkan hal-hal yang lebih signifikan untuk seluruh masyarakat bangsa negara ini. Hal-hal yang pengaruh transformasinya itu lebih kuat. Karena ini sudah menjadi kebutuhan kita dalam momentum historis kita sekarang. Nah, ini menarik, saya pernah sekilas membaca atau malah menonton pernyataan Gus Yahya itu bahwa sebetulnya secara struktural NU ini makin tidak relevan. Itu konteksnya dan maksudnya seperti apa itu, Gus? Ya, karena banyak pihak semakin tidak merasakan kebutuhan akan keberadaan NU. Jadi misalnya, ya gampang-gampangan saja, ketika presiden misalnya ingin membentuk kabinet, apakah iya presiden butuh untuk menghadirkan NU di dalam kabinetnya? Saya rasa sudah beberapa periode ini presiden tidak merasakan perlu juga. Sehingga, dan ketika tidak ada bagian untuk NU juga tidak terjadi apa-apa, tidak ada gejolak politik apa-apa. Ya, sehingga ada atau tidak ada ini orang tidak terlalu merasakan perbedaannya. Ini yang saya maksud sebagai irrelevansi. Begitu juga di dalam masyarakat. Yang saya maksudkan di sini adalah NU sebagai organisasi, jadi struktur organisasinya. Kalau komunitasnya masih, dinamika komunitas masih punya peran yang sangat kuat, walaupun parsial di daerah-daerah tertentu yang saya katakan komunitas NU-nya tebal tadi. Tapi NU sebagai organisasi, ini yang saya khawatirkan trennya semakin tidak dibutuhkan. Nah, itu jadi ini kan jadi tantangan. Kesadaran itu sudah ada, tantangan untuk membenahinya gimana, mengkonsolidasikan supaya benar-benar masyarakat benar-benar merasakan kebutuhan adanya struktur NU, dan memang itu struktur itu benar-benar juga bermanfaat buat masyarakat NU itu sendiri. Saya kira pertama-tama NU sebagai organisasi harus menemukan, mengidentifikasi apa agenda yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Masyarakat ini butuh apa? Itu yang harus pertama-tama dipikirkan. Ya. Jadi tidak bisa kita hanya berpikir NU butuh apa, masyarakat butuh apa. Gitu. Nah, ini yang kemudian ikhtiar organisasi ini harus merupakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nyata itu. Nah, sehingga kembali NU dapat menghadirkan apa yang bermanfaat dan masyarakat bisa merasakan manfaat diterima oleh NU. Saya mendapatkan inspirasi yang kuat sekali dari apa yang dulu sudah pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Jadi dalam masa Orde Baru itu ada program pemerintah namanya BKKBN. Ya. Salah satu bentuknya adalah posyandu di desa-desa. Nah, di banyak desa di Jawa sekurang-kurangnya, dan sebagian di luar Jawa juga, yang menjadi pelaksana posyandu itu muslimat NU.
Dan di situ Muslimat NU ini hanya menyediakan tempat dan mengatur mengatur orang-orang yang datang, tapi fasilitasnya semuanya dari pemerintah. Ada susu, vitamin, vaksin, sampai alat kontrasepsi. Semuanya disediakan oleh pemerintah, dan siapa saja ibu, balita yang datang semuanya dilayani tanpa kecuali. Itulah salah satu bentuk bagaimana NU bisa menyediakan sesuatu yang bermanfaat, memang dibutuhkan, dan masyarakat bisa merasakan sampai sekarang. Itu sebabnya sampai hari ini kalau kita bicara tentang militansi alamiah, jadi kesetiaan alamiah dari masyarakat itu yang paling kuat adalah Muslimat NU. Nggak usah pakai pelatihan kader, gak usah pakai apa. Masyarakat itu dengan sendirinya punya kesetiaan yang kuat kepada Muslimat NU karena sudah merasakan manfaat dari layanan ini. Nah, ini kalau kita kembangkan dalam skala pengurus cabang NU dengan agenda yang bermacam-macam, yang semuanya merupakan kebutuhan nyata, saya kira insya Allah NU akan kembali menemukan relevansinya di tengah-tengah masyarakat. Gus, sejauh ini peta dukungan lah ya, mungkin ini kan waktunya mungkin tinggal sebulan ya Gus ya. Ya. Peta dukungan sendiri gimana Gus? Ya, karena saya tidak punya tim sukses sampai sekarang, jadi saya tidak punya cara untuk membuat rekapitulasi tentang dukungan-dukungan itu, tapi saya kira yang sudah sekarang di media sudah sangat sangat kelihatan adalah misalnya Jawa Timur secara utuh menyatakan dukungan. Sebelum itu Jawa Tengah juga secara utuh sudah menyatakan dukungan. Sumatera Selatan juga menyatakan dukungan. Kemudian Lampung, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi seluruhnya, Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara sampai ke utara, semua sudah menyatakan dukungan. Maluku dan Maluku Utara juga menyatakan dukungan. Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, itu sudah cukup banyak yang menyatakan dukungan. Bukan hanya di tingkat provinsinya saja, tapi juga bersama-sama dengan pengurus-pengurus cabangnya. Artinya cukup optimis lah ya, secara hitung-hitungan di atas. Buat saya ukurannya, yang membuat saya optimis bukan soal bahwa dukungan lebih banyak, tapi saya senang karena wawasan tentang kebutuhan transformasi organisasi ternyata ditangkap oleh pengurus-pengurus cabang. Karena ini kalau jalan benar ya, kalau diizinkan berjalan, itu berarti cabang-cabang akan tambah kerjaan, akan tambah beban mereka. Nah, bahwa mereka menyadari, karena saya bicara dengan cabang, saya sampaikan semua. Dan selalu saya katakan, saya ini tidak hanya meminta dukungan suara, tapi saya mengajak bekerja. Dan bahwa mereka menyambut, itu kegembiraan tersendiri bahwa ada kesadaran ini. Artinya kasarnya gini, lo dukung gua berarti lo harus siap bekerja lebih keras loh dari sekarang gitu. Kira-kira gitulah ya. Kira-kira gitu. Gini Gus, banyak orang bertanya, ini sebetulnya PBNU itu punya aturan yang baku nggak sih? Berapa seorang ketua umum PBNU bisa menjabat gitu kan? Karena secara nasional sejak era Pak Harto kan sudah dibatasi nih ya, 2 periode. Tapi di PBNU yaitu dengan pernyataan Kiai Said bahwa saya berhak. Karena punya jurisprudensi istilahnya gitu kan. Loh, Gus Dur ya 3 periode gitu. Malah sebelum Gus Dur, Kiai Idham Halid yang bukan orang Jawa bisa 28 tahun katanya memimpin PBNU. Jadi why not gitu kan. Ya emang nggak ada. Nggak ada aturan itu. Beberapa waktu yang lalu di dalam konferensi besar itu musyawarah organisasi setingkat di bawah muktamar. Dalam konferensi besar di Lombok, tahun 2018 kalau salah, itu ada usulan untuk membuat pembatasan 2 periode, tapi belum masuk ke dalam ADART. Nah, kita lihat nanti apakah muktamar akan masukkannya atau tidak. Tapi per saat ini dan untuk muktamar yang akan datang ini belum ada aturan efektif
yang membatasi berapa periode seorang ketua boleh memegang jabatan. Nah, tapi secara pribadi Gus Yahya setuju kalau ke depan itu perlu dibatasi masa kepemimpinan. Saya kira bagus juga ya, walaupun sebetulnya ya nggak mutlak juga. Gus Dur itu dulu 3 periode dan saya kira tidak ada orang keberatan karena beliau masih seger sekali. Beliau mulai jadi ketua umum itu umur 44 tahun 84. Jadi masuk periode ketiga itu beliau baru 54 tahun. Selesai periode ketiga itu baru 59 lalu presiden itu. Pak Idam itu juga begitu, 28 tahun tapi beliau mulai dari umur 30-an. Jadi mudah banget ya. Mudah sekali, sehingga 28 tahunnya baru 60-an awal gitu. Sehingga energinya ini enggak dipertanyakan gitu. Baik Pak Idam maupun Gus Dur. Saya kira ini soal, karena memang ngurus NU itu butuh energi besar betul. Butuh energi besar betul. Ini luar biasa ya. Cuman Gus gini ya, kelihatannya Gus Yahya ini kan kita tahu sangat dekat banget dengan Gus Dur. Bahkan pernah menjadi jubir ya waktu beliau presiden. Sehingga jejak-jejak politik, jejak-jejak ideologis terutama dalam konsep pluralisme, bagaimana Islam yang humanis macam itu ya. Cuma sayangnya wacana atau ide soal itunya yang tidak dibahas dengan lebih detail, tetapi hanya Yahya ini lebih dekatnya ke Yahudi hanya karena pernah ke Israel, padahal Gus Dur melakukan itu gitu kan ya. Begini pokoknya ya, ini dasarnya kalau bicara secara komprehensif butuh waktu yang lama. Yang jelas bahwa Gus Dur melakukan semua yang beliau lakukan itu karena beliau ngotot ingin mencari jalan keluar sesulit apapun keadaannya. Karena ini sudah menjadi tragedi kemanusiaan yang tidak boleh ditahankan lebih lama lagi. Harus dicari jalan keluar. Itu sebabnya Gus Dur apapun resiko beliau tempuh. Nah, dan saya sendiri hanya sekedar memang karena saya sudah memutuskan untuk melanjutkan upaya-upaya Gus Dur itu, di samping ada perintah spesifik dari Kiai Sahal waktu itu untuk menghidupkan kembali kontak-kontak internasional Gus Dur, dan kemudian salah satu di antara simpul jaringan internasional Gus Dur itulah yang mengundang saya ke Israel. Dan tidak lain ya persis saya ingin meneruskan ikhtiar Gus Dur untuk mencari jalan keluar walaupun keadaan memang sulit sekali. Memang sulit sekali. Ya sederhana itu. Karena kita kalau kita protes, kita sudah puluhan tahun protes. Perang sudah puluhan tahun perang. Gitu. Tapi apa kemudian jalan keluarnya? Ini yang memang tidak boleh putus asa walaupun sulit. Ya. Gus Yahya itu kan mungkin orang awam taunya kedekatan dengan Gus Dur sebagai jubir terutama sejak presiden. Tapi konon ada cerita ketika Gus Yahya ikut mendampingi presiden juga ke sebuah acara internasional ya di Doha, Qatar. Tiba-tiba Gus Dur malah memilih beristirahat dan Gus Yahya yang disuruh untuk menggantikannya gitu kan. Padahal di situ ada ada Menteri Luar Negeri Pak Alwi Shihab. Itu konteksnya seperti apa Gus sepertinya? Ya, saya kira Gus Dur ini memang presiden paling seenaknya sendiri lah kira-kira gitu ya. Jadi konferensinya itu konferensi OGI, dan waktu itu sesi terakhir sebelum penutupan itu jam 10 malam. Ya, ada break sebentar sebelum upacara penutupan. Gus Dur keluar dari ruangan dan tiba-tiba beliau mengatakan, saya sudah nggak kuat, capek sekali, saya mau istirahat. Lalu diingatkan, masih ada sesi penutupan, saya nggak sanggup, udah biar Yahya aja yang masuk. Tiba-tiba bilang begitu. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, nurut aja saya masuk sama Pak Alwi. Ya, ternyata di situ yang disediakan itu di depan kursi, 2 kursi, satu untuk Menlu, satu untuk presiden. Gitu. Pak Alwi dan Gus Dur mestinya. Pak Alwi dan Gus Dur harusnya. Dan sebetulnya juga nggak perlu ada yang makilin. Kalau Gus Dur nggak bisa, kalau Gus Dur capek, ya sudah Pak Alwi aja sendirian kan nggak apa-apa. Gitu. Tapi karena Gus Dur waktu itu perintah, udah Yahya aja yang masuk katanya.
Saya masuk di depan di situ kan bingung saya. Bingung ini. Itu nggak diusir sama protokol, ini presiden? Enggak, karena saya masuk sama Menlu ini orang nggak bisa ngusir. Di dalam ya akhirnya saya tanya Pak Alwi saya duduk di mana? Ya di situ. Ini kursi presiden. Ini juga perintah presiden, kamu harus duduk situ. Akhirnya duduklah saya di kursi presiden itu, yang di mejanya ada name tag Presiden of Republic of Indonesia. Aduh, itu. Dan apa namanya, itu sempat di close up oleh kameramennya, sehingga saya kikuk sekali waktu itu. Ya, dan menurut saya itu isyarat dari Gus Dur bahwa kamu sudah pernah merasakan jadi presiden dan jangan kepengin lagi, gitu. Kira-kira gitulah. Dan itu yang melatari sikap Gus Yahya untuk nggak perlu lagi ngotot lah menjadi ketua umum PBNU terus ikut tekanan kayak Gus Dur jadi presiden juga ke depannya gitu. Iya, Gus Dur itu saya itu jadi DPR aja nggak boleh apalagi jadi presiden. Saya nyalon DPR itu nggak boleh sama Gus Dur. Ya. Tapi mungkin kalau jadi komisaris ngerangkap boleh kali ya? Enggak lah, saya bisa apa? Kalau saya misalnya ditaruh jadi komisaris apa gitu ya saya nggak ngerti apa-apa soal perusahaan. Nah, padahal sebetulnya mungkin yang juga kurang diketahui selain soal Israel, isu Israel Palestina kan sebetulnya ya. Peran NU juga sebetulnya di dunia internasional itu ada, khususnya di Afghanistan misalnya gitu kan, terkait dengan Taliban. Nah Gus, kalau ke depan akan seperti apa nih Gus untuk bisa membantu ya, karena kemarin kita cukup terjanjikan lah ya bahwa Taliban akan berubah, tapi ternyata setelah berkuasa ternyata arah kecenderungannya akan seperti dia waktu berkuasa tahun 2004. Ya sebetulnya sih sekarang masih belum ada yang jelas tentang Afghanistan ya, keadaan masih sangat tidak menentu. Tidak ada orang bisa memastikan trennya seperti apa. Tapi alhamdulillah setidak-tidaknya kami punya kontak on the ground di Afghanistan, karena kami sudah sekian lama punya hubungan dengan para ulama di sana, sampai titik para ulama Afghanistan sendiri berinisiatif untuk mendirikan Nahdlatul Ulama mereka sendiri, yang mereka sebut Nahdlatul Ulama Afghanistan. Ini tidak ada hubungan struktural dengan kami, nggak ada. Ini punya mereka sendiri. Iya, ini Nahdlatul Ulama Afghanistan yang tidak menjadi afiliasi dari Nahdlatul Ulama kami. Mereka cuma minta izin pakai nama, silakan. Mereka beri nama Nahdlatul Ulama Afghanistan, ya, dan itu mereka kelola sendiri. Nah, mereka tapi terus-menerus melestarikan kontak dengan kami. Jadi kami punya kontak on the ground. Nah, selama ini sampai sekarang ya kami masih terus mengamati perkembangan di sana. Memang sulit sekali keadaan, masih sangat tidak menentu di sana. Ya kita mudah-mudahan lah dengan modal ini ke depan kita bisa lebih berperan. Tapi ada yang lebih mendasar dari semua itu, yang bukan hanya soal Afghanistan, bukan hanya soal Timur Tengah, tapi justru persoalan fundamental menyangkut keseluruhan tata dunia sekarang. Orang ini yang lupa adalah bahwa tata dunia yang kita nikmati hari ini, yang relatif stabil, relatif aman, yang sudah menghasilkan kemakmuran begitu besar, ini adalah tata dunia baru yang masih muda usianya dan masih rentan. Ini baru lahir setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum itu, dunia ini adalah dunia keotik yang isinya adalah perang antar identitas tak henti-hentinya. Gitu. Nah, alhamdulillah sudah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional mencapai konsensus untuk membangun tata dunia baru yang lebih aman. Ini belum sempurna, tapi ini sebetulnya satu-satunya harapan bagi kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh peradaban umat manusia ini. Dan eloknya gagasan-gagasan fundamental dari tata dunia baru ini semua didahului. Bukan soal kita yang menginisiasi, bukan. Tapi para bapak pendiri bangsa kita ini sudah memikirkan hal yang sama sebelum masyarakat internasional
mencapai konsensus-konsensus itu. Jadi misalnya sekarang, tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI, PPKI sudah mendiskusikan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, baru 26 Juni tahun yang sama lahir UN Charter, United Nations Charter, yang isinya sejiwa. Isinya sejiwa. Baru tahun 48 lahir UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Isinya sejiwa dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya sambil guyon dengan teman-teman dulu-dulu itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain ini, memang mereka dalam komunikasi intensif dengan pemimpin-pemimpin dunia, atau ini semua berdasarkan wangsit atau apa ini, saya bilang. Karena kita sudah konseptualisasikan lebih dahulu, dan ternyata kemudian masyarakat dunia. Sehingga saya yakin bahwa sebetulnya Indonesia sendiri ini berdiri atas dasar visi tentang peradaban dunia. Dan sekarang justru semangat itu yang sedang dibutuhkan di mana-mana. Kalau kita lihat keadaan Amerika sekarang, Eropa sekarang, mereka sebetulnya berada di tengah-tengah ketidakpastian yang meluas. Dan visi tentang tata dunia baru yang diinisiasi sudah Perang Dunia Kedua ini membutuhkan penegasan-penegasan ulang supaya bisa disempurnakan menjadi lebih baik dan dimapankan secara lebih kokoh. Karena ini masa depan umat manusia seluruhnya. Artikulasi ini sudah saya buktikan mendapat sambutan yang luar biasa antusias di berbagai platform internasional selama ini. Gus, kalau untuk platform internasional boleh seperti itu, gitu ya. Tapi kita tahu sejak nggak Pilpres 2009, nggak sebelumnya lah ya, Pilkada DKI gitu kan, sampai sekarang itu kayaknya polarisasi di masyarakat akibat politik identitas itu kan masih terbawa terus nih kan. Lawan politiknya sudah saling beranggulan, sudah bekerja sama, tapi di masyarakatnya friksi-friksi itu masih banget terasa. Dan banyak khawatir, bukan kita semua khawatir 2024 akan seperti itu. Dan itu kan juga sebetulnya NU juga itu, masyarakat NU juga di situ yang akan menjadi korban, ikut terlibat di dalamnya gitu kan. Nah, andai Gus Yahya memimpin PBNU, akan seperti apa ini mencegah supaya polarisasi itu tidak terlalu mengental. Kalau syukur-syukur ya bisa hilang gitu kan. Pertama-tama jelas bahwa NU harus kembali berfungsi sebagai penyangga sistem. Ya. Karena begini, soal bahaya politik identitas ini memang sulit dicegah. Karena politisi-politisi instan itu pasti akan selalu mencari sumber daya instan untuk menggalang dukungan. Dan yang paling instan sebagai sumber daya politik adalah identitas. Terutama identitas agama. Dan karena Indonesia ini mayoritas Muslim, ya identitas Islam untuk diadu dengan yang lain. Ini berbahaya. Nah, NU sebetulnya punya potensi dan selama ini sudah puluhan tahun sejak kelahiran Indonesia itu berfungsi sebagai penyangga keutuhan Indonesia ini. Nah, maka ke depan NU harus menegakkan fungsi sebagai penyangga keutuhan bangsa ini. Syaratnya menurut saya supaya NU bisa berfungsi efektif, NU tidak boleh menjadi pihak di dalam sengketa politik. Karena kalau NU menjadi pihak dalam sengketa politik, NU tidak bisa lagi menengahi. Itu sebabnya saya nyatakan sejak awal bahwa saya tidak ingin ada pola calon presiden atau wakil presiden dari PBNU supaya NU tidak menjadi pihak. Kalau warga NU di mana-mana ya silakan saja. Kalau kita tangkap orang di jalanan itu 10 orang kita tangkap, yang 5 ngaku NU. Kira-kira gitu. Tapi kalau dari PBNU menurut saya sudahlah. Ya, tidak usah jadikan ini pola, tidak perlu lagi supaya NU betul-betul bisa di tengah menyangga keutuhan. Kalau ada apa-apa, NU bisa memfasilitasi dialog, bisa menyembuhkan
luka dan sebagainya. Nah, ini menarik nih Gus. Jadi sekaligus mungkin menepis anggapan sebagian orang bahwa Gus Yahya ini ingin menduduki kursi ketua umum PBNU biar gampang untuk maju di 2024 gitu kan. Karena sudah ada contoh nih kan, Kiai Ma'ruf Amin bisa jadi wapres, soalnya giliran berikutnya ya harus jadi presidennya gitu kan. Iya, saya mohon maaf ya. Saya bilang kepada teman-teman, kalau saya ingin nyalon presiden, tidak perlu saya masuk NU, tidak perlu saya ketua umum PBNU. Karena saya sekarang tahu bagaimana caranya mengkapitalisasi manuver-manuver untuk mendapatkan perhatian publik. Dulu itu 10 tahun yang lalu, ya saya cuma dikenal sebagai pembaca dekrit. Oh, iya. Tapi sekarang tentu orang punya persepsi yang berkembang tentang saya. Saya bilang, saya tidak perlu, kalau mau nyalon presiden, saya tidak perlu jadi ketua umum NU, nggak perlu. Saya genjot saja manuver-manuver internasional, orang pasti tertarik. Kalau saya main habis-habisan di dalam platform internasional, yang sekarang ini alhamdulillah sudah sangat optimal. Saya kira orang pasti akan tertarik dan dengan mudah saya bisa mengkapitalisasi semua itu untuk urusan calon presiden. Tapi saya dulu itu jadi DPR saja nggak boleh sama Gus Dur. saya jadi anggota DPR aja nggak boleh sama Gus Dur, apalagi jadi presiden. Saya kira ya pasti nggak boleh sama. Saya kira pasti nggak, dan ya, memang obsesi saya enggak di situ. Satu lagi Gus mungkin yang masih menjadi ganjalan banyak orang bertanya-tanya. Ketika reshuffle kabinet kemarin itu kan kita nyiapin foto Gus Yahya loh untuk posisi Kementerian Agama. Kita udah bikin biografisnya. Loh, yang disebut enggak salah ini bukan. Ya itu gimana ceritanya? Loh kok malah adiknya yang naik gitu Gus? Ya, sempat bilang, oh ini kayaknya presiden salah nyebut gitu kan? Ya nggak tahu saya, presiden juga nggak ada komunikasi dengan istana, nggak ada komunikasi. Saya nggak tahu juga. Ya itu Allahu a'lam. Oh, bukan karena. Tapi ya begini, kalau soal salah nama, apalagi di Jakarta, di Rembang saja itu masih banyak orang yang mengira saya dan Yakut itu orangnya satu. Itu di tempat kelahiran kami. Ya saya tidak tahu apa yang terjadi kemarin itu. Yang jelas kan ada teman-teman nanya, apa betul tadinya sampean ditawarin tapi sampean tidak mau. Saya bilang enggak ada kok komunikasi. Kalau teman-teman yang ngojok-ngojokin sih iya, tapi teman-teman ini bukan presiden, yang berhak kan presiden. Ya. Dan presiden nggak ada komunikasi. Jadi bukan karena presiden atau sekretaris negara ngontak Gus Yahya, terus Gus Yahya saya nggak minat jadi menteri, saya mau jadi ketua umum PBNU aja, biar adik saya aja yang maju, gitu nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada komunikasi, nggak ada kontak sama sekali. Ya saya tahu belakangan aja, tahu loh, ya aku tadinya juga ketika muncul berita saya yang muncul ini, ngapain orang-orang ini gimana ceritanya. Saya pikir saya juga, ya memang saya kalaupun diminta, kalau seandainya diminta, saya memang nggak mau. Saya enggak mau aja gitu ya. Nah, ya ternyata kemudian Yakut yang ditunjuk, ya saya tidak tahu juga pertimbangannya apa. Itu sepenuhnya pertimbangan presiden. Tapi sebagai kakak memang melihat Gus Yakut punya kapasitas untuk menempati posisi itu ya. Nah, kalau urusan ngurus birokrasi dia lebih pengalaman. Gitu. Dia pernah jadi wakil bupati, dia pernah jadi DPR RI. Gitu. Nah saya bilang tadi, jadi DPR aja nggak boleh sama Gus Dur. Terang-terangan nggak boleh. Apalagi yang lain. Lalu Gus Dur itu pernah mengatakan kepada saya, orang mau masuk eksekutif itu kalau dia sudah sekurang-kurangnya 3 periode di legislatif. Gus Dur bilang begitu. Nah saya masuk legislatif aja nggak boleh, berarti juga nggak boleh masuk eksekutif. Jadi
mungkin suruh berkhidmat di PBNU aja kali ya. Karena Gus Yahya yang punya konsep-konsep bagaimana mengkonsolidasikan apa NU ke depan ini menghadapi tantangan ke depan. Ya, gitu ya. ya ini baru gagasan. Pertama gagasan, kedua saya punya referensi operasionalisasi lewat Ansor selama 10 tahun terakhir, karena saya terus mendampingi sahabat-sahabat Ansor inilah selama 10 tahun terakhir ini. Kemudian saya juga sudah melihat ada banyak teman-teman yang bisa efektif bekerja untuk mewujudkan gagasan-gagasan itu. Ya. NU ini sudah banyak, misalnya mantan-mantan bupati 2 periode yang masih muda-muda, masih seusia saya sudah jadi DPR 2 periode, bupati 2 periode. Dia tahu semua yang bisa, bagaimana caranya mengurus birokrasi yang kompleks. Ini banyak sekali di NU. Mereka ini pasti akan efektif kalau kita minta tolong membantu mewujudkan visi ini. Ada banyak teman-teman sekarang ini kalau bicara soal kapasitas intelektual, saya kira NU ini udah berlebih-lebih hari ini di berbagai bidang, bukan hanya soal bidang agama. Ya. Di bidang ekonomi, di bidang teknologi, luar biasa. Ya, saya punya daftar yang panjang sekali tentang sumber daya manusia NU yang nanti pasti bisa berguna. Ya. Tinggal bagi tugasnya aja. Saya cuma satu saja yang saya impikan, semoga saya masih bisa masuk dalam janjinya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau mengatakan barang siapa mau ikut merawat NU, dia aku anggap santriku, dan barang siapa menjadi santriku, aku mendoakannya beserta seluruh keluarga dan keturunannya semoga mendapatkan husnul khotimah. Itu sudah impian tertinggi buat saya. Baik, Gus Yahya, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikkom. Terima kasih atas undangannya. Semoga apa yang tengah diperjuangkan oleh Gus Yahya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan masyarakat NU kelak dapat menikmati apa yang program yang akan diwujudkan oleh Gus Yahya. Terima kasih banyak Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.